teman-teman semua, selamat datang di pelatihan Membangun Keseimbangan Pengembangan IQ dan EQ. Perkenalkan, nama aku Bintang dan rekan aku, Gina. Hari ini kita akan menjadi pemateri teman-teman semua selama beberapa jam ke depan. Perkenalannya, teman-teman bisa nyebutin nama, asal kalian, sama hobi kalian nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asa, asal dari Banjarmasin, hobi nonton drakor. Pada ini ya, harus menggebu-gebu ya. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Yeay! Masih pada tapi ya udahlah, kita udah agak-agak aku udah terbiasa ya. Apa itu IQ? Merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola informasi menjadi sebuah fakta. IQ ini bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan juga menunjukkan kompetensi pengetahuan seseorang. Pada umumnya kita mengetahui IQ itu bisa dites menggunakan alat uji bernama psikotest. Lalu ada word smart atau verbal linguistic, itu adalah kecerdasan dalam linguistik. Jadi bisa nulis novel, bisa nulis lagu gitu ya, itu adalah kecerdasan dalam menulis. Lalu ada logic smart adalah kecerdasan dalam menghitung. Itu yang pertama ada behavioral control. Behavioral control itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan perilaku. Jadi kemampuan ini adalah saat teman-teman dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Teman-teman itu bisa menyikapi situasi itu dengan tenang, dengan baik, dan dengan positif. Itu adalah behavioral control. Terus kedua, cognitive control. Cognitive control itu ketika teman-teman menerima informasi yang tidak menyenangkan dan informasi yang negatif. Tapi teman-teman bisa memfilter informasi tersebut dan mengolahnya agar bisa melihat informasi tersebut dari sisi yang lebih positif. Motivation atau motivasi adalah dorongan internal yang mengarahkan kita untuk mengambil tindakan menuju tujuan. Ini membuat kita terus maju bahkan ketika kita merasa diri kita tidak mampu. Nah, empati itu apa sih? Empati ini yaitu pendengaran aktif, memahami emosi orang lain, menghargai inklusivitas. Empati juga mencakup kesadaran akan keberagaman, menghargai perbedaan, memahami Sudut pandang yang berbeda, dan menciptakan lingkungan yang menerima semua orang tanpa diskriminasi. konsep dasar metode 6 second dalam pengembangan kecerdasan emosional. Fokus utama pada pengelolaan emosi, kesadaran diri, dan kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep ini sangat penting dalam pengembangan kecerdasan emosional menggunakan metode 6 second. Lalu dalam kerjasama yang efektif dapat menggabungkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi untuk kolaborasi dan yang efektif. Bagaimana sih kita menyeimbangkan IQ dan EQ? Untuk memahami hubungan IQ dan EQ dan keberhasilan seseorang, kecerdasan intelektual ini sebelumnya sudah dibahas, yaitu kemampuan analitis, logis, dan kognitif yang membantu dalam menyelesaikan masalah dan belajar secara efektif. Untuk kecerdasan emosional atau EQ ini yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, serta membangun hubungan yang sehat. Kecerdasan itu bagaimana kesuksesan sejati bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga memerlukan kecerdasan emosional yang kuat untuk membangun karir yang sukses, hubungan yang erat, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Menyeimbangkan IQ dan EQ ini penting karena beradaptasi dengan perubahan. IQ ini dapat membantu dalam memahami situasi yang berubah, sementara EQ membantu mengelola stres dan menghadapi perubahan yang lebih efektif. Lalu, untuk menyelesaikan konflik, IQ membantu dalam menemukan solusi logis, sementara EQ membantu dalam memahami emosi orang lain dan menyelesaikan konflik dengan lebih empatis dan baik. Aku tuh anak IPA terus anak KS satu-satunya. Terus di situ aku mulai beradaptasi kan gimana caranya CSR itu tetap memberdayakan. Nah, terus ini anak-anaknya itu marketing, sedangkan aku ya ranahnya gitu pemberdayaannya agak susah. Terus sampai akhirnya pernah satu momen aku agak bingung sama partner aku ini, dia susah banget buat dia itu berat banget. Aku mencoba untuk menggabungkan EQ dan EQ lah itu
coba untuk di satu sisi mengajak juga karena mungkin empati, kasihan gitu ya anak magang masa ngulang-ngulang terus. Nah tapi di satu sisi juga kamu tetap apa ya, ngejar juga nilai yang dari kami gitu antara kamu itu. Nah, tapi ujung-ujungnya diserahin tadi ke aku gimana keputusan kamu. Nah tinggal kamu yang sendiri, kamu mau ninggalin silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Cuma jatuhnya nanti tugas kamu stuck nggak bisa. Terus di situ aku coba buat yaudah deh aku paham dulu temen aku kan, partner aku ini yang susah banget diajak ngobrol. Terus kayak gitu sampai akhirnya dia paham dan yaudah. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya kamu memutuskan buat yaudah ngajak dia, memudahkan kemampuan bagi kamu buat nyelesain tugas yang memang tugas utama kalian itu secara bersama-sama. Jadi tidak meninggalkan teman kamu sendiri. Aku kan pernah konsul juga ke dalam Kamalodo kan, karena bapaknya gelisah. Terus dia salah satu ngasih saran tuh kayak gini, ngebuat spiral kayak gini supaya perasaannya lebih tenang. Misalnya logika gitu ya, cara kita mikir gitu. Kalau EQ kan gimana kita mikir secara emosional. Nah tapi kan banyak ya orang yang kayak, ih gue tuh orangnya emosional banget, atau enggak gue orangnya logika banget gitu. Kan banyak tuh yang kayak suka mikir, gue tuh padahal mungkin sebenarnya bisa diimbangin. Nah kalau kayak gitu udah ada pemikiran kayak gitu dari orang-orang. Itu sih tadi mau nanya lebih ke gimana cara nyeimbanginnya. Kayak ya udah nih jati diri aku gitu. Menyeimbangin itu sadar lagi ke diri. Kamu tuh udah kenal sama diri kamu sendiri belum? Kalau udah kenal ya udah gitu. Apa omongan orang lain, label orang lain tuh ya udahlah anggap angin lalu aja gitu. Aku juga mau ini nambahin, kalau Harun kan tadi kalau misalnya kita dapat label dari orang lain ya, sementara pasti kalau misalnya kita nge-label sendiri kita sendiri, pertama cabut dulu labeling itu dari diri kamu sendiri. Kenapa kamu nge-labelin diri kamu sendiri? Nah setelah kalian tahu kalian terasa, mungkin kalian di situ bisa mengimbangi itu kayak oh iya aku mau orang yang terasa, mungkin aku juga harus jangan terlalu terlena nih dengan kemampuan perasaan aku harus imbanginnya dengan logika aku gitu. Karena jujur deh, kalau misalnya kalian orang yang perasa banget bertahun-tahun kalian hidup, pasti kalian pernah ngerasain kerugian sekali 2 kali lah karena menjadi orang yang terlalu perasa. Pasti pernah ngerasain kan, nah saat kalian sudah merasakan kerugian itu pasti kalian introspeksi diri, oh seharusnya aku tidak terlalu menggunakan perasaan aku, harus pakai logika. Karena ternyata saat aku benar-benar menggunakan salah satu kemampuan itu merugikan diri aku sendiri. Ya dari kami, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di pelatihan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga atas pertemuan ini teman-teman juga bisa saling kenal satu sama lain, lebih memahami dan menyeimbangkan IQ dan EQ. Betul. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.